Di video kali ini, Mimin bakal ngelanjutin alur cerita Perfect World episode ke-50-nya nih. Tapi sebelum mulai, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya. Kalau udah, kita langsung mulai aja yuk ke ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah menemukan kolam Nirvana, Si Hao dan Ling Er kemudian berendam di kolam tersebut. Saat itu, tulang tertingginya yang seukuran jari kecil terlahir kembali. Bahkan benar-benar bisa menyerap esensi ilahi yang ada di kolam ini. Dari luar, Xiao Hong bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang terjadi. Karena jika hanya berkultivasi, seharusnya tidak bisa membuat langkah yang sebesar ini. Ketika itu, tubuhnya pun terjatuh. Tubuhnya sendiri tidak bisa menahannya, bahkan dengan efek ajaib kolam Nirvana, tulang tertinggi belum sepenuhnya tumbuh. Melihat Ling Er yang masih berkultivasi, Si Hao memutuskan untuk berkeliling sebentar. Si Hao lalu menghampiri batu suci yang sudah siap akan memakan cairan magma. Kolam Nirvana dikeringkan oleh Si Hao dan dia berniat untuk memakan sisa-sisanya. Meskipun tercampur dengan magma, tapi tetap punya efek yang bagus. Mendengar itu, Si Hao lalu menipu batu suci dan langsung memakan cairan tersebut. Marah dengan perbuatan Si Hao, batu suci terus ngoceh sampai mengganggu Ling Er yang lagi fokus. Si Hao yang menyadari itu lalu menutup mulutnya dan mengajaknya ke suatu tempat yang terdapat banyak makanan. Ternyata batu suci kena tipu lagi karena yang dia makan itu cuma magma biasa. Tak jauh dari sana, batu suci melihat barang bagus. Ternyata yang dimaksudnya itu adalah pintu gerbang dengan sebuah ukiran binatang. Saat Si Hao menyentuhnya, seketika pintu tersebut langsung terbuka. Mereka berdua lalu masuk ke dalam yang ternyata tempat itu adalah medan perang yang ada di tanah Kaisar Suci. Niatnya cuma mau makan, gak taunya malah dibawa ke tempat serem kayak gini. Apes emang. Karena saking takutnya, batu suci lalu bersembunyi. Tiba-tiba muncul kera Vermilion yang sama seperti Mausi dulu. Jika Si Hao bisa mengalahkan kera itu, batu suci bisa dengan sangat yakin menentukan benda apa yang ada di dinding Dewa Iblis ini. Legenda mengatakan kalau saat itu pernah terjadi konflik antara kera Vermilion dengan sekte Ningjin. Pada akhirnya itu mengarah pada pemimpin legendaris yang hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir dan menyerahkannya. Si Hao dan kera Vermilion kemudian saling meninju satu sama lain. Namun tiba-tiba kera tersebut berubah menjadi Si Hao. Ternyata kera tersebut juga mampu meniru beberapa teknik yang digunakan oleh Si Hao. Si Hao lalu melempar kera itu menggunakan batu suci. Si Hao ngasih nama jurus itu dengan sebutan lemparan kutukan batu ilahi. Setelah melempar kembali batu suci, Si Hao lalu menyerang dengan teknik serangan ketiga dari 4 serangan burung Vermilion, yaitu pembelah langit.
Kera itu lalu kembali ke wujud aslinya. Ia kemudian menggunakan teknik Divine Rock, yang mana Si Hao baru tahu versi lengkap dari teknik tersebut. Si Hao mengeluarkan loncengnya untuk mengurung kera tersebut. Kemudian ia pun menggunakan teknik Divine Rock yang sebenarnya. Setelah saling beradu kekuatan, kera tersebut kemudian menghilang. Si Hao bertanya kenapa kera itu bisa menguasai 10 teknik kejahatan lainnya. Karena teknik kera Vermilion sebenarnya dapat meniru semua binatang buas. Namun dia hanya tiruan saja, jadi meskipun tiruannya sangat mirip, tapi kekuatannya tidak sebesar yang aslinya. Jika orang-orang sekte Ming datang ke sini, maka akan sulit menebak hasilnya. Batu Suci sempat mendengar kalau mereka memiliki bulu emas dan pasti mereka jauh lebih hebat. Seketika Si Hao teringat dengan Mausi yang memiliki bulu berwarna emas. Gerbang batu ini diukir oleh kera Vermilion. Maka setelah mengalahkannya, seharusnya tidak ada lagi binatang buas yang muncul. Si Hao dan Batu Suci lalu membaca tulisan yang ada di sebuah batu. Setelah membacanya, Si Hao tidak mengerti apa arti dari itu semua. Batu Suci memberitahu kalau tempat ini adalah tanah percobaan. Konon, pada zaman dulu terdapat tanah percobaan misterius yang terdiri dari 108 level. Intinya dapat melewati semuanya dan memenuhi syarat menjelajahi jalan. Ia sendiri tidak tahu bagaimana caranya menjelajahi jalan. Karena kesal sama Batu Suci, Si Hao lalu melemparnya sehingga sebuah pintu gerbang tidak sengaja terbuka. Yang ada di balik gerbang ini, Si Hao merasakan sesuatu yang sangat familiar. Saat itu muncul sebuah perahu kertas hitam. Ketika akan mengambil perahu tersebut, tiba-tiba Si Hao mendapat serangan yang tidak terduga. Namun untungnya ia berhasil menahan serangan tersebut. Setelah perahu itu menghilang, Si Hao lalu menyusuri tempat yang lain. Batu Suci berasumsi jika pemilik perahu kertas itu adalah salah satu pemimpin dinding dewa dan iblis. Ia pun melarang Si Hao untuk menyentuh barang-barang yang ada di sini. Rumornya, siapapun yang menyentuh makhluk kuno ini, dia akan langsung menghilang. Mungkin yang disebut jalan harusnya adalah keyakinan. Si Hao lalu memasuki ke beberapa pintu gerbang dan bertarung dengan roh binatang buas yang ada di dalamnya. Saat akan kembali melanjutkan pertarungannya, Si Hao melihat Ling Er yang sudah selesai berkultivasi. Secara ajaib, Ling Er berubah menjadi lebih dewasa. Karena takut ditampar lagi sama si Ling Er, Si Hao lalu membalikan tubuhnya. Dengan perubahannya yang sekarang, Si Hao lalu bertanya apa kegunaan dari sayap besar itu. Ling Er kemudian mengepakkan kedua sayapnya hingga muncul bulu asli dari burung Vermilion. Ketika akan mengambil bulu tersebut, seketika ia pun terpental. Bulu ini harusnya harta terakhir yang ada di Istana Kaisar Suci, dan hanya mereka yang bisa berintegrasi dengannya.
唯有与之共鸣者才能取它。 Di sini, Ling Er langsung mengambil bulu itu dan memberikannya kepada si Hao. Tempat itu seperti akan runtuh karena tempat ini adalah tempat di mana bulu-bulu suci yang diabadikan. 此处就是供奉上古祭灵留下的圣域之地。 Bulu suci dibawa pergi, tentu saja mereka juga harus 老 pergi. 师送离开了。 不会吧？圣皇宫有好多地方没看见。 Di luar istana, 3 orang yang sedang berjalan kemudian bersembunyi setelah melihat sesuatu yang akan muncul. Ternyata yang muncul itu adalah si Hao. Meskipun mereka tadi dikirim melalui teleportasi yang sama, namun si Hao dan Ling Er ternyata dikirim ke tempat yang berbeda. Saat itu tiba-tiba saja si Hao diserang oleh sebuah tangan raksasa. 有人偷袭！ Nah guys, segitu dulu ya untuk rangkuman alur ceritanya. Kalian jangan lupa jaga kesehatan. Kita lanjut minggu depan lagi ya. Dadah!